A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semua mendapat syafaat oleh Allah dan juga Rasulullah di dunia dan di akhirat nanti, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya dengan Anda semua bisa berjumpa kembali dalam mengaji diri untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, dengan berusaha mengaji, terus mengaji, sehingga kita bisa mengerti apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan hati-hati. Oleh karenanya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat kekanak-kanakan kita sebagai manusia, baik kepada Allah maupun kepada makhluk sekitar. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Hikam ini Ibnu Athaillah sangat memberikan ajaran-ajarannya kepada kita sebagai muslim agar bisa mendekat kepada Allah dan juga bisa berhati-hati dalam mengerjakan amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, sampai-sampai kita nanti kembali ke Allah Rabbul Izzati. Dan semoga Anda sekalian dan juga saya termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Allah dan Rasulullah, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, agar kehidupan ini bisa kita bahagia, dan nanti ketika kita berada di alam ruh juga bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta idza u'tita basatokal ata'u wa dha munita qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala tubuti tafuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Apabila engkau ketika diberi merasa gembira karena pemberian, dan jika ditolak merasa sedih karena penolakan, maka ketahuilah yang demikian itu sebagai tanda masih adanya sifat-sifat kekanak-kanakan padamu dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu kepada Allah. Selama engkau masih selalu berubah-ubah suasana hatimu ketika menerima nikmat atau ujian bala, maka nyata bahwa masih dipengaruhi oleh hawa nafsu dan belum sungguh-sungguh dalam kedudukan kehambaan kepada Allah dan pengertian terhadap hikmat rahmat Allah terhadap sekalian makhluknya. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyasika min husulil istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhiru dzambin quddira 'alaika. Jika terlanjur atau terjadi perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqomah kepada Allah, sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan bagimu. Oleh karenanya, jangan sampai kau putus asa atas rahmat Allah, karena mungkin ada di diri kita selalu melakukan dosa, terus minta ampun kepada Allah, terus melakukan dosa lagi, terus minta ampun kepada Allah, sehingga kita terlanjur melakukan dosa itu kembali
dan minta ampun kembali kepada Allah. Kata Kiai Zainuddin MZ, itu namanya tobat sambal. Akan tetapi di dalam kitab ini kita diajarkan jangan berputus asa atas rahmat Allah, karena sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan pasti Allah memaafkan dosa-dosa pemaksiat, asalkan di dalam kita melakukan sesuatu dosa kita tidak asik dan gembira atas dosa yang kita lakukan, karena hakikatnya manusia ini memang pendosa. Mungkin kita lihat dalam mata kita orang itu melakukan dosa yang nampak oleh mata, akan tetapi ternyata masih banyak manusia-manusia di sekeliling kita yang melakukan dosa itu yang tidak nampak oleh mata. Dosa apakah itu? Itu adalah dosa hati, dosa kolbu, dosa sombong, dosa riya, mungkin dosa syirik. Karena apabila manusia tidak kenal kepada Allah, kepada Tuhannya, maka dosa syirik itu akan selalu menghampiri kita setiap detik. Bukan cuma setiap waktu, akan tetapi setiap detik gerak kita pasti melakukan dosa-dosa syirik itu. Disadari atau tidak, orang yang belum kenal kepada Allah pasti melakukan dosa syirik itu, karena syirik yang samar, yang tidak terang-terangan, itu ada di dalam kolbu hati seorang manusia. Oleh karenanya perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqomah dalam kehambaan, asalkan jangan terus menerus dan merupakan kegembiraan dalam melakukannya. Tetapi bila semata-mata karena terlanjur dengan tidak ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan itu, bahkan segera bertobat daripadanya. Sebab manusia tidak akan mungkin dapat menggelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Oleh karena itu, terjadinya perbuatan dosa jangan sekali-kali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqomah dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza aradta ay yaftahalaka babar raja'i fashhad ma minhu ilaika, wa idza aradta ay yaftahalaka babal khaufi fashhad ma minka ilaihi. Di sini ada penjelasan dari kitab Al-Hikam ini. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah. Jadi sangat jelas, apabila manusia ingin mendapatkan rahmat dari Allah yang begitu sangat berlimpah dari Allah, jadi kita perhatikan dulu diri kita, perbuatan kita kepada Allah itu seperti apa. Contoh saja yang harus kita perbaiki, terutama dalam kehidupan sehari-hari, selain kita beribadah kepada Allah, juga hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti makanan-makanan yang halal tentunya. Apabila yang dimakan saja kita tidak bisa hati-hati, maka bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat? Sedangkan makanan yang menjadi darah dan daging dalam tubuh kita mengandung hal-hal yang kotor yang tidak diridhai oleh Allah. Oleh karenanya, jika engkau selalu memperhatikan kebesaran dan padatnya nikmat rahmat Allah kepadamu, pasti engkau akan selalu optimis dan berharap
baik atau bersangka baik. Sebaliknya, jika engkau selalu memperhatikan kecurangan dan kekuranganmu terhadap Allah, maka pasti timbul daripadamu rasa takut kepada Allah. Memang sifat-sifat yang harus ada pada tiap mukmin. Apabila sudah manusia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, seperti cara kita memakan, kita serobotan saja, baik yang halal dimakan, yang haram dimakan, maka bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah apabila kita terus-menerus melakukan hal-hal yang membuat diri kita sendiri akan celaka. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa yang nampak, akan tetapi dia takut melakukan hal-hal yang samar di sisi Allah. Kalau yang samar saja kita berani melakukannya, pasti yang nampak itu tambah berani akan melakukan hal yang demikian. Oleh karenanya kita sebagai manusia yang selalu mengaji diri dan juga terus menerus kita beribadah kepada Allah, semoga kita mendapat pertolongan Allah, bukan cuma nanti ketika kita di akhirat, akan tetapi di dunia pun kita harus hati-hati dan selalu mencari pertolongan dari Allah. Dengan contohnya kita mencari guru yang bisa membimbing diri kita untuk ke jalan yang diridai tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafid fi israki naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mungkin engkau mendapat karunia ilmu ma'rifat pada saat gelapnya kesedihan, apa-apa yang tidak engkau dapatkan pada saat terangnya nikmat kesenangan. Kamu tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Ada kalanya manusia karena nikmat ia jatuh binasa, dan ada kalanya juga karena bala maka ia mendapat karunia yang sebesar-besarnya dari taufik hidayah serta iman dan makrifat terhadap Allah. Karena manusia tidak mengetahui, maka sebaliknya ia menyerah dengan rela dan tidak rewel terhadap pemberian dan aturan Allah. Di sini kita diberikan sungguh luar biasa para wali-wali Allah mengajarkan kita yang bodoh ini dalam kehidupan kita setiap hari menuju Allah. Karena sangat jelas sekali manusia apabila diberikan kesenangan kebanyakan sering lupa. Manusia sering bisa khusyuk dalam melakukan apapun amal ibadah, itu pastinya kebanyakan manusia umum itu dengan bala dulu, dengan ujian dulu baru kita bisa khusyuk dalam melakukan segala hal. Akan tetapi dalam manusia khusus, orang-orang yang selalu ingin cintanya cuma Allah dan juga Rasulullah, karena ujian itu bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya makanannya setiap hari. Karena apabila orang hidup di dunia pasti mendapatkan ujian, itu pasti. Siapapun orangnya apabila masih dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia, pasti ujian itu akan kita dapatkan. Dan kenikmatan yang kita dapatkan juga dalam kehidupan dunia ini hanya sifatnya semu, sementara. Oleh karenanya kita yang jelas saja yang harus kita cari. Apa itu yang jelas? Yang jelas itu pasti kita akan mendapatkan kematian pada diri kita. Kita kan sudah dihidupkan dalam kehidupan di dunia, maka kita cari dunia ini seperlunya saja.
Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi ilmu kemakrifatan, ilmu mendekatkan diri kepada Allah, itu harus kita cari, karena kita pasti akan yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Jadi yang pasti saja yang harus kita cari dalam kehidupan dunia ini. Mungkin cuma itu pada kesempatan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia Allah dan syafaatnya di dunia sampai nanti kita menjelang ajal. Di alam ruh juga kita mendapatkan syafaat oleh Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.